Marketeers, jumpa lagi dengan saya Delia Amanda dalam Marketeers in 20 Minutes. PT Astra Infra memaparkan kondisi traffic di jalan tol pada saat dan setelah pandemi mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini terlihat pada Juni 2020 sampai Juni 2021 mengalami kenaikan traffic sebesar 24%. Kenaikan ini juga didorong oleh komitmen Astra Infra yang terus melakukan investasi di bidang infrastruktur. Seperti pada tahun 2020, Astra Infra mengambil saham 30% dari Jaya Group dan pada Juni 2021 meningkatkan kembali kepemilikan saham sebesar 14% di Jasa Marga. Selain itu, Astra Infra juga terus meningkatkan layanan dengan membangun dan memperbaiki akses jalan tol Indonesia. Hal ini dapat terlihat pada September lalu, Astra Infra membangun akses tol Bandara Kertajati yang tersambung langsung sampai tol Cipali. Bagaimana selengkapnya update pertumbuhan Astra Infra di tahun ini? Kita simak pemaparan Japtetva, Grup CEO Astra Infra berikut ini. Pada hari ini saya akan menjelaskan apa saja yang terjadi di Astra Infra, perkembangan-perkembangan yang ada supaya saya rasanya teman-teman media dan jurnalis juga pasti sudah pada paham, tapi nggak apa-apa saya akan sampaikan. Jadi Astra Infra itu adalah pilar infrastruktur investment oleh Astra International, kita dimiliki 100% oleh Astra. Jadi kalau dari slide ini bisa terlihat bahwa Astra Infra itu adalah brand name-nya kita. Di Astra Infra kita ada PT Astra Tol Nusantara dan juga ada PT Astra Nusa Perdana. Dua subholding company inilah yang akan menampung ya semua bisnis dan investment yang ada di Astra Infra sendiri. Sebagai contoh di Astra Tol Nusantara kita membuat satu subholding itu untuk menampung semua bisnis yang terkait dengan jalan tol. Di dalam itu ada yang namanya concession based dan juga ada yang namanya service base. Concession base itu adalah jalan-jalan tol yang kita miliki. Kita saat ini punya 7 jalan tol di Tangerang Merak ya, jalan tol Tangerang Merak, jalan tol Cikopo Palimanan, jalan tol Jombang Mojokerto, Surabaya Mojokerto, kemudian Semarang Solo, Kunciran Serpong yang MPN dan juga NLJ itu adalah yang jalan tol Jor 1, Urujami, Kebun Jeruk Jami. Lalu kita juga punya yang service base yaitu Astra Infra Solution. Itu adalah unit bisnis yang kita bentuk di tahun 2018 untuk memberikan service ya, operation dan maintenance based on our competence kepada pengusaha jalan tol yang memang belum memiliki kompetensi untuk operasi dan maintenance, untuk kita juga bisa berikan services dan juga rest area. Jadi kita punya Resta Pendopo kilometer 456 di Jalan Tol Semarang Solo. Ini merupakan rest area percontohan dan pertama kali saya rasa, dan kita juga mendapatkan beberapa penghargaan dari pemerintah ya sebagai rest area terbaik. Lalu kita punya di logistik infrastruktur, kita punya satu port ya di Iskal di Penajam, lokasi di Penajam dekat dengan ibu kota negara baru. Jadi kalau dari picture di bawah Bapak Ibu bisa lihat itu adalah peta jalan tol di Trans Jawa. Kita mulai dari sebenarnya Merak sampai ke Banyuwangi ya. Jadi Astra Infra punya 7 jalan tol terletak di lokasi yang strategis di daerah Provinsi Banten, di Provinsi DKI ya, kemudian juga di Provinsi Jawa Barat yaitu Cikopo Palimanan, Cipali. Kita juga punya di Provinsi Jawa Tengah di Semarang Solo dan juga di Jawa Timur. Jadi kita hampir boleh dibilang hadir di seluruh provinsi yang ada, dan secara kontribusi kita saat ini 357 km jalan tol kita dari 7 jalan tol semua sudah beroperasi. Kita kontribut kurang lebih 30% lah dari total kilometer tol Trans Jawa yang sudah beroperasi. Jadi kita secara umum kita sudah beroperasi semua, dan saya kira ini merupakan satu bukti juga support lah ya dan kontribusi dari Astra terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Next. Dari sisi traffic, mungkin teman-teman jurnalis juga pasti pengen tahu ya, bagaimana sih kondisi traffic di di jalan tol before dan after lah ya, istilahnya kondisi pandemi. Jadi kalau kita lihat tahun 2020 dibanding dengan 2021 Juni to Juni, sebetulnya kita masih melihat bahwa ada pertumbuhan traffic
sebesar 24% dari Juni ke Juni. Ya, jadi memang pandemi ini memang membuat jalan tol ini traffic juga menurun. Sementara kalau kita lihat jalan tol itu merupakan satu industri yang resilient ya. Resilient. Jadi sebetulnya kalau kita lihatin jangka panjang 20 tahun punya traffic, jalan tol itu tidak terpengaruh sebetulnya oleh kondisi ekonomi. Jadi kalau misalnya kondisi ekonominya agak krisis turun, tetap traffic akan bertumbuh. Kenapa? Karena masyarakat butuh mobilitas dan masyarakat masih bisa melakukan mobility-nya lah, aktivitas kerja, ekonomi dan sebagainya. Namun berbeda di tahun 2020 ya, kondisi pandemi COVID-19 itu sebetulnya memaksa semua negara termasuk Indonesia juga melakukan lockdown. Meskipun kita memakai istilah yang berbeda ya. Waktu kita pakai istilah PSBB, tahun ini kita pakai istilah PPK, bahkan PPKM darurat. Intinya sama saja, itu membatasi mobilitas masyarakat. Dengan mobilitas masyarakat yang terbatasi, itu membuat memang orang-orang rata-rata tinggal di rumah, baik itu sekolah di rumah, bekerja di rumah, sembahyang di rumah, yang membuat orang nggak bisa kemana-mana. Nah, itu juga terbukti di traffic jalan tol juga menurun. Nah, namun memang kalau kita melihat 2021 traffic ini memang terjadi perbaikan lah ya, meskipun memang belum terlalu tinggi ya. Kalau kita hitung secara total dibanding tahun lalu kita naik 24%. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2019, kita masih di bawah, masih kurang lebih di bawah hampir 5-10%. Ya, jadi kita tetap melihat bahwa selama pandemi ini masih berlangsung, kemungkinan beberapa lapisan masyarakat masih dibatasi ya mobilitasnya. Tapi kami juga percaya bahwa kebijakan pemerintah dalam menangani kondisi COVID ini sangat baik ya. Terbukti dengan tahun 2021 ini vaksinasi juga sudah berjalan cukup cepat. Ya, itu yang akhirnya kita merasa bahwa target pemerintah untuk mendapatkan herd immunity 208 juta penduduk Indonesia bisa tervaksinasi itu bisa segera tercapai. Maka harapan kita adalah aktivitas ekonomi akan kembali pulih, maka traffic jalan tol juga akan kembali pulih. Saya kira seperti itu. Next. Saya akan go cepat aja. Nah, di tahun 2020-2021 sebetulnya yang bisa kita sampaikan bahwa meskipun kondisi pandemi, kembali lagi bahwa Astra Group dalam hal ini di Astra Infra juga kita masih komitmen melakukan investasi di bidang infrastruktur. Di tahun 2020 kita melakukan investasi pengambilan saham 30% dari Jaya Group di MLJ. MLJ ini adalah jalan tol yang di Jor 1, dan kembali di Juni 2021 kami meningkatkan kembali kepemilikan saham kita dengan mengambil tambahan 14% saham dari Jasa Marga. Sehingga dengan demikian by Juni 2021 ownership kami di jalan tol Jor 1 MLJ ruas Kebun Jeruk Ulu Jami itu meningkat menjadi 49%, dengan Jasa Marga masih sebagai partner kami di 51%. Nah, memang pengambilan akuisisi jalan tol ini kembali membuktikan kepada semua bahwa fokus dan komitmen Astra untuk investasi tetap masih bagus, tetap masih ada di infrastruktur meskipun kondisi pandemi. Nah, memang berbeda dengan mungkin beberapa yang lain kan memang mereka masih fokus dan masih menunda, tapi kami melihat bahwa ini adalah sebuah langkah yang bagus untuk tetap bisa berinvestasi di infrastruktur. Next. Nah, ini adalah tadi yang saya bilang Astra Infra Solution. Ya, kami dari 2018 Agustus kita mulai dibentuk unit usaha ini. Di 2019 kita sudah manage 157 kilo, bahkan sampai 2021 kita sudah 339 km jalan tol sudah kita kelola. Sebagian memang jalan tol yang dimiliki oleh Astra, namun juga kami juga sudah mendapatkan kepercayaan dari jalan tol yang non dimiliki oleh Astra ya, di mana kita mendapatkan menang tender untuk operasi dan maintenance di jalan tol yang baru, yaitu yang JTD kalau teman-teman tahu. Itu adalah yang tol 6 ruas jalan tol dalam kota yang kemarin baru diresmikan Pak Jokowi di ruas Kelapa Gading Pulau Gebang, dan juga ruas jalan tol Serang Panimbang yang juga kemarin baru diresmikan oleh Pak Presiden. Jadi kita juga akan terus memberikan satu kualitas service yang baik, sehingga memang
ke depan berharap Astra Infra Solution akan menjadi satu operator jalan tol yang memberikan servis, operasi, dan maintenance yang baik kepada pengusaha jalan tol yang ada. Seperti itu. Next. Ini adalah rest area. Jadi saya mau update, rest area kita sudah sepenuhnya beroperasi, teman-teman. Kita bangun dari tahun 2019 sebetulnya, targetnya 2020 April kita bisa beroperasi, cuman karena kena COVID, jadi memang sempat tertunda sisi satunya. Jadi kita 2 sisi sekarang sudah beroperasi by Agustus atau September tahun lalu. Nah, dengan demikian Resta Pendopo ini telah menjadi satu rest area yang model baru lah ya. Kalau dari sisi lokasi terletak di kilometer 456 di Jalan Tol Semarang Solo, dan konsep yang kita hadirkan adalah konsep lebih kepada rest area itu bukan hanya rest area untuk kita mengisi bensin, kemudian sembayang, dan juga untuk kencing gitu ya, tetapi juga kita menghadirkan konsep bahwa juga bisa belanja, bisa kuliner, kemudian juga bisa wisata. Kenapa? Karena lokasi ini memang sangat baik. Bagi teman-teman jurnalis yang mungkin belum atau sudah ke rest area Pendopo kilometer 456 akan bisa memahami yang saya maksud seperti apa. Dan ini juga mendapatkan penghargaan ya oleh Kementerian PUPR sebagai rest area tipe B yang terbaik se-Indonesia. Saya kira ini merupakan satu konsep baru. Dengan Transjava tolnya sudah beroperasi semua, memang keberadaan rest area menjadi penting ya untuk tempat pengunjung atau pengguna jalan juga untuk beristirahat, kemudian sekedar melepas penat, kemudian juga mengisi bensin, dan juga bisa kuliner, dan juga bisa berbelanja. Saya kira seperti itu. Next. Nah, kembali lagi bahwa meskipun dalam kondisi masih pandemi ya, tetap komitmen kita di Astra Infra masih terus membangun, dan juga kami mendapatkan penghargaan lah ya, juga dari apresiasi lah dari Kementerian PUPR bahwa Astra Infra termasuk satu pihak yang terus ikut membangun. Sebagai contoh, 2020 September yang lalu kami baru groundbreaking ya untuk pembangunan akses tol Kertajati ke Bandara Kertajati dari kilometer 159 jalan tol Cipali, dan per Juni 2021 sudah sekitar 67% sudah terbangun, dan barusan minggu lalu ya Pak Menteri PU juga barusan berkunjung ke Kertajati akses ini, dan kita menyampaikan bahwa per September 2021 ini sudah bisa beroperasi, sudah bisa selesai. Artinya 1 tahun lah ya, dari September tahun lalu kita groundbreaking sampai September 2021 ini sudah bisa selesai. Dalam artian ketika sudah selesai, maka menghubungkan Bandara Kertajati ke Jalan Tol Cipali akan sudah bisa dilalui dengan lancar. Dan satu lagi sebetulnya juga ini tersambung dengan Cisumdawu. Ya, Cisumdawu itu adalah Cileunyi, Sumedang, dan Dawan ya. Itu yang dari Bandung menuju ke Tol Cipali, nanti menyambung juga ke Kertajati. Dengan demikian teman-teman yang dari Bandung, kemudian dari Jawa Barat sana bisa menuju ke Bandara Kertajati itu melalui jalan tol ke tol lah, seperti itu, sehingga akan sangat cepat dan mudah. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Marketeers PT Astra Infra terus berkomitmen untuk membangun akses tol Indonesia agar masyarakat dapat mudah melakukan mobilitas dengan aman dan nyaman. Masyarakat juga dapat meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi penggunaan jalan. Bagaimana menurut Anda? Saya Delia Amanda pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya.